Kali ini kita mau preview HP terbarunya Samsung, yaitu Galaxy A36 5G, yang secara desain sebenarnya masih sama aja ya bre. Bedanya adalah di bagian frame kameranya yang udah mirip kayak Z Fold 6. Kalau dibandingin sama desainnya S25, kayaknya Galaxy A36 ini tidak terlalu buruk ya. Lebih punya karakter gitu bre. Nah, frame kameranya sih kayak ada sela gitu lah. Kenapa nggak dibikin rapat aja gitu loh? Kalau ada sela-selanya kayak gini, itu punya potensi debu masuk atau ya daki nempel gitu loh dalam kurun waktu yang tertentu lah. Terus framenya ini bukan pakai aluminium, masih pakai frame plastik, nggak kayak A56 yang udah pakai aluminium tuh. Terus buat backdoornya udah pakai kaca nih, jadi lebih berasa premium gitu. Dan kalau kena cahaya tuh kayak ada refleksi berubah warna gitu bre. Ini tuh kayak Galaxy Note 10 Plus kalau nggak salah. Terus buat proteksinya, kedua sisinya udah pakai kelas flagship yaitu Corning Gorilla Glass Victus Plus. Nah, ngomongin proteksi, Galaxy A36 5G udah punya IP rating yaitu IP67, yang artinya tahan debu dan tahan air di kedalaman 1 meter selama 30 menit bre. Jadi udah aman banget dibawa hujan-hujan. Nah, emang udah jadi standar HP midrange lah soal IP rating ini. Buat layar sendiri, apakah ada upgrade? Secara visual sih nggak ada perubahan ya, tapi secara spesifikasi Galaxy A36 ini lebih besar 0,1 inci. Terus brightness-nya naik dari yang tadinya 1000 nits jadi 1200 nits. Sisanya masih sama ya, pakai panel Super AMOLED 120Hz refresh rate. Yang kusuka dari panelnya Samsung kayak lebih vivid gitu warnanya bre, terus lebih tajam juga. Tapi memang kesan bezel tebelnya itu loh, di bagian bawahnya tuh masih berasa lebih tebel dari sisi lainnya. Ini kalau bezelnya tipis ya lebih mantap lagi nih panelnya bre. Buat spesifikasinya, Galaxy A36 5G ini jadi yang pertama di Indonesia yang pakai Snapdragon 6 Gen 3. Secara spesifikasi, sebenarnya 6 Gen 3 ini mirip sama 7S Gen 2 bre, tapi dengan peningkatan processing AI yang lebih baik katanya gitu. Sama-sama punya 4 core dengan clock speed di 2,4 GHz Cortex A78. Tapi di 6 Gen 3 ini 4 core sisanya di 1,8 GHz Cortex A55. Sedangkan di 7S Gen 2 4 core sisanya punya clock speed yang lebih tinggi dikit di 1,95 GHz. Bukan sebuah perbedaan yang signifikan sih ya, karena memang buat hasil Antutu skornya hampir mirip bre dari kedua SoC tadi. Tapi tetap ya, Snapdragon 6 Gen 3 ini lebih kenceng sekitar 6% dari Snapdragon 7S Gen 2 dan 7% lebih kenceng dari Snapdragon 6 Gen 1. Tapi tertinggal sekitar 6,5% dari MediaTek Dimensity 7300 Ultra. Bukan sebuah performa yang gimana-gimana ya, karena memang peningkatannya tuh terbilang kecil dan punya gap performa antar SoC nggak begitu signifikan. Lagi-lagi Snapdragon belum begitu peduli ya dengan SoC midrange mereka. Tapi kabarnya Qualcomm akan menghadirkan Snapdragon 6 Gen 4 yang punya peningkatan performa lebih baik. Soal performa gamingnya, kita baru bisa tes satu game aja, itu pun game Mobile Legends gitu loh, game ringan lah. Sayangnya frame rate-nya belum kebuka sampai ultra, cuma mentok di frame rate super grafik ultra aja bre, yang artinya cuma mentok di 90 fps. Kita tes main Mobile Legends selama 30 menit, rata-rata FPS-nya tuh stabil di 87 fps dan suhunya adem di kisaran 35 derajat Celcius. Oh ya, sekedar info nih bre, buat cooling vapor chamber-nya ada upgrade ya, 15% lebih lebar dari generasi sebelumnya. Terus buat baterainya, main 30 menit berkurang 10%. Berarti secara logika, kapasitas baterai 5000 mAh di Galaxy A36 5G ini bisa bertahan sekitar 4,5 jam lebih buat main Mobile Legends. Apakah awet? Coba komen di bawah. Nah, buat chargingnya ada upgrade nih bre. Di generasi sebelumnya cuma support 25 watt aja. Sekarang supportnya tuh up to 45 watt. Ini udah sekelas Samsung Galaxy S Ultra loh. Tapi sayangnya di paket pembelian udah nggak dapet charger lagi. Cuma dapet kabel Type-C to Type-C, terus SIM ejector sama manual book. Dan kabar buruknya, Galaxy A36 ini nggak tersedia slot micro SD card lagi. Cuma support 2 nano SIM card doang, tapi support eSIM juga kok. Jadi pastikan kalian beli sesuai kebutuhan ya untuk storage-nya. Next, buat software-nya ini menarik bre, karena Galaxy A36 5G out of the box udah pakai One UI 7. Gokil ya. Padahal S24 itu belum dapat updatean One UI 7 loh. Sejak video ini dibuat tapi ya. Nextnya kita nggak tahu. Oh ya bre, HP ini udah terinstall Android 15 dan kabar baiknya HP ini udah dapat Android update sampai 6 tahun. Gokil. A35 aja cuma dapat 4 tahun doang coy. Ini kabar gembira sih ya. Tapi kabar buruk juga tadi buat S24 series gitu. Buat fitur AI-nya nggak selengkap kelas flagship ya, nggak selengkap kelas S lah gitu. Tapi di Galaxy A36 5G ini ada fitur no bar juga, kayak Galaxy S25 series, yang cara kerjanya itu mirip kayak Dynamic Island gitu. Cuma no bar ini munculnya di bagian bawah lock screen. Tampilannya tuh interaktif, apalagi di aplikasi YouTube musik. Terus no bar-nya ini nggak cuma muncul di lock screen doang bre, tapi muncul di home screen juga sebagai bar kecil di pojok kiri atas. Kalau kita tekan nanti jadi besar kayak gini dan lebih interaktif. Tapi belum banyak sih aplikasi yang support. Semoga aja sih aplikasi lain kayak Gojek atau Grab bisa support lah. Soalnya kan warga Jakarta gitu dan sekitarnya itu sering pakai Grab atau Gojek. Sayangnya nggak ada fitur
fitur best face kayak di Galaxy A56 ya. Tapi ada fitur motion photo yang cara kerjanya HP ini bakal record 3 detik dan tinggal kalian pilih aja pose terbaik jadi foto. Terus ada AI Select, ini berguna banget kalau kalian lagi scroll-scroll terus nemu hal lucu atau unik, tinggal slide aja di samping kanan, terus kalian tinggal bulutin, hasilnya bisa di-save atau jadi foto atau langsung ya di copy ke WA atau ke IG terus kirim ke teman kalian gitu. Terus ada fitur Circle to Search yang sekarang bisa ngenalin suara kalau lagi dibutuhkan atau lupa judul lagu. Ya ini membantu banget lah. Terus ada AI Eraser yang hasilnya itu cukup bagus, tapi memang nggak sebaik seri S-nya ya, belum serapih itu. Dan terakhir kita bahas kameranya nih. Secara hardware nggak ada upgrade ya, karena memang masih pakai konfigurasi lensa yang sama. Main kameranya 50 megapiksel dan udah ada OIS-nya. Ada lensa ultrawide 8 megapiksel dan makro 5 megapiksel. Cuma nggak tahu kenapa ada makronya itu kenapa. Malah kesannya tuh downgrade nih di lensa selfie-nya. Cuma 12 megapiksel, tadinya tuh 13 megapiksel, tapi memang bukan penurunan yang signifikan juga sih ya. Nah sekarang kamera selfie-nya bisa rekam 10-bit HDR dan udah bisa rekam 4K 30 fps. Jadi downgrade tapi ada upgrade-nya juga nih. Dan berikut untuk hasil foto dan videonya, bre. Dan ini deh bre, untuk kualitas perekaman menggunakan kamera utama, kamera belakang di resolusi tertingginya yaitu 4K 30 fps. Tapi sayangnya 4K 30 fps ini cuma bisa pakai satu lensa doang, yaitu lensa utama, nggak bisa pakai lensa ultrawide-nya. Dan ini kita jalan kaki handheld satu tangan. Gimana menurut kalian? Dan buat warnanya sih ya, kalian bisa lihat di sini untuk warna langitnya masih kelihatan jelas ya, warna biru, terus awan putihnya juga kelihatan jelas. Jadi dari segi dynamic range menurutku sih Galaxy A36 5G ini masih oke lah. Dan buat warnanya, ton warna daunnya juga kelihatan natural, bukan yang ngejreng atau vibrant gitu. Ya ciri khasnya HP Samsung lah ya. Dan buat stability-nya, langsung kelihatan itu ya. Kelihatan gelap langsung karena di sana ada matahari. Dan buat stability-nya menurutku 4K 30 fps-nya cukup ya. Dia nggak begitu goyang dan cukup stabil lah. Dan kalau mau lebih mulus lagi, kalian langsung aja pakai Full HD 60 fps, kita tes ya. Kalau kalian pengen pergerakan videonya lebih mulus, kalian ubah aja langsung ke Full HD 60 fps. Dan ini untuk hasilnya ya. Tapi memang masih ada goyang atau gempa. Dia tuh mulus karena 60 fps, tapi untuk stability-nya masih goyang atau gempa gitu loh. Buat warnanya sama dynamic range-nya masih sama kayak 4K 30 fps. Dan ini sih cocoknya buat Instagram story ya. Bikin story-story di Instagram nih cocok nih. Dan kalau mau memanfaatkan semua lensa dan memanfaatkan potensinya, kalian bisa ubah ke Full HD 30 fps aja bre. Nah ini dia di Full HD 30 fps, semua lensa bisa dipakai. Lensa utama bisa dipakai, terus ultrawide juga bisa dipakai. Cuma memang perpindahannya agak aneh ya. Dan sayangnya karena ultrawide-nya tuh lebih kecil resolusinya atau megapikselnya, dia tuh kualitas atau detailnya jadi turun banget. Jadi itu beda banget sama lensa utamanya kan. Dan di sini ada beberapa ini ya, zoomnya ya, kayak zoom 2x, 4x, bahkan sampai 10x. Cuma memang detailnya kayak gitulah. Dan uniknya di sini bisa langsung pindah ke kamera selfie atau kamera depan. Cuma memang ada jeda di sekitar 1-2 detik gitulah. Dan untuk stabilisasinya kayak gini nih. Gimana menurut kalian? Selanjutnya untuk lensa selfie-nya dia bisa rekam up to 4K 30 fps. Sebenarnya di generasi sebelumnya udah bisa. Cuma di generasi yang baru ini yaitu A36 5G dia udah bisa pakai HDR 10-bit gitu loh. Kalau nggak begitu kepake ya sebenarnya nggak ada upgrade juga sebenarnya. Dan untuk viewing angle-nya tuh kayak sempit banget ya. Kayak ini tanganku tuh udah maksimal pak. Kalau segini mukaku dong yang kelihatan. Tapi untuk stabilitasnya menurutku udah oke lah. Buat kelasan HP, ini harusnya HP mid-range ya pak. Tapi gimana menurut kalian? Buat warnanya kita cek ya. Warna muka masih bisa dipertahankan, warna langit juga masih kelihatan, warna daun juga nggak gelap-gelap banget. Kalau di belakangin matahari, nah ini matahari di belakang ya, udah pasti gelap sekali muka saya. Jadi bener-bener nggak bisa membelakangi matahari sih. Kalau membelakangi matahari udah pasti gelap tuh. Dan terakhir ini, kalau kalian mau videonya lebih stabil lagi, kalian bisa aktifin Super Steady ya, tapi cuma bisa di Full HD 30 fps. Itu pun lensa yang dipakai cuma lensa utama, nggak bisa pakai lensa ultrawide, jadi nggak bisa gonta-ganti lensa nih. Tapi untuk Super Steady-nya sih masih biasa aja sih ya, kayak mending gak usah dipakai gitu loh.
pakai aja tadi Full HD 30fps biar semua lensa bisa dipakai, atau ya 4K 30fps aja, itu menurutku stabilisasinya masih oke lah. Oke, itu dia untuk hasil foto dan videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah, karena memang kita masih ya first impresi lah, atau hands on gitu loh. Buat fitur sisanya paling ada NFC, terus ada fingerprint under display. Pastinya speakernya udah stereo, tapi yang bagian atas di bagian earpiece-nya, bukan bagian atasnya persis. Jadi memang ada pincang di bagian speakernya ini, bre. Dan kira-kira itu dia ya untuk preview atau hands on dari kami mengenai Samsung Galaxy A36 5G ya. Semoga kedepannya kita bisa review lengkap atau dapat unit pinjaman nih ya kan, biar kita bisa tes gaming sebanyak mungkin gitu loh di Samsung Galaxy A36. Tapi untuk kesimpulannya gimana? Untuk impresi pertama kita memang ada upgrade yang cukup signifikan dari segi chargernya, dari segi AI, dari segi One UI, sama update Android itu lumayan banget ya berasanya. Tapi sisanya sih ya biasa aja sih ya. Mungkin desainnya ya ada perbedaan lah di bagian frame kameranya gitu loh. Tapi untuk harganya ini kayak nutupin upgrade yang ada gitu loh. Harganya ini paling rendah di Rp5.199.000 baru dapat 6 Gen 3, bre. Tapi gimana menurut kalian dah? Coba komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan coba untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host channel. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.